Jadi judul materi kita yaitu tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu keberagaman? Bu. Ya, silakan kita. Keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan manusia. Iya, keberagaman itu bagian daripada suatu kondisi pada manusia. Nah, ada lagi? Melia? Ada lagi? Faktor-faktor keberagaman, siapa yang tahu? Silakan. Ya, kalau begitu ada yang tahu unsur-unsur keberagaman? Saya Bu. Oh iya, silakan. Yang pertama suku bangsa dan ras. Kedua agama dan keyakinan. Ketiga ideologi dan politik. Keempat tata krama. Kelima kesenjangan ekonomi dan sosial. Iya. Pertanyaan? Saya Bu. Ya, silakan Kevin. Apa arti bingkai tunggal ika? Ya, arti bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Tujuannya di mana? Tujuannya dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada lagi? Jadi keberagaman itu adalah suatu kondisi pada kehidupan manusia atau masyarakat seperti suku, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Ibu mau bertanya, siapa yang tahu faktor-faktor keberagaman masyarakat
Indonesia? Ada yang tahu? Saya Bu. Iya, silakan. Letak strategis wilayah Indonesia. Terus apa lagi? 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya, itu merupakan faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar. Baik, selain itu, Ibu mau bertanya, ada yang tahu unsur-unsur keberagaman? Saya Bu. Oh, silakan. Yang pertama, suku bangsa dan ras. Kedua, agama dan keyakinan. Ketiga, ideologi dan politik. Keempat, tata krama. Kelima, kesenjangan ekonomi dan sosial. Oh iya, baik. Ibu akan menjelaskan keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi di mana pada kehidupan masyarakat ada perbedaan yang ada pada suku, agama, ras, antar golongan. Jadi itu merupakan bagian daripada keberagaman. Jadi setiap warga negara Indonesia ini memiliki keberagaman atau kemajemukan perbedaan. Ada perbedaan budaya, bahasa, agama, keyakinan, dan ras. Nah, siapa yang tahu ada berapa agama yang ada di Indonesia? Ya, keberagaman agama, siapa yang tahu? Saya Bu. Ya. Yang pertama, agama Islam. Kedua, Buddha. Ketiga, Hindu. Keempat, Kristen. Kelima, Katolik. Keenam, Konghucu. Ya, itu 5 atau 6 agama itu yang diakui atau yang disahkan oleh negara Republik Indonesia, yang diakui dan diyakini oleh masyarakat. Nah, dari ke-6 agama tersebut, ini ada contoh rumah ibadah yang tumbuh hidup keberagamannya di Indonesia. Salah satu contoh ada agama, siapa yang bisa lihat poster ini? Saya. Satu, Ada agama Konghucu. ya, ini bentuk rumah ibadah agama Konghucu. Yang kedua, ini rumah ibadah agama Buddha. Terus yang ketiga, rumah ibadah Hindu. Nah, rumah ibadah Hindu ini di mana? Orang Hindu ini di Bali. Terus yang terakhir, ini gambar apa? Apa namanya? Ini gambar masjid. Nah, kelima agama inilah yang tumbuh dan hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, baik. Siapa yang tahu arti Bhinneka Tunggal Ika? Siapa yang tahu? Saya. Ya, silakan. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Iya, walaupun berbeda-beda tetap satu tujuan. Contohnya ini. Tahu ini? Tahu. Apa namanya? Hah? Lambang Garuda Pancasila.
Keberagaman itu adalah suatu kondisi yang ada pada kehidupan manusia dalam sehari-hari. Jadi tidak mesti kita harus saling mengucilkan, saling menghina, saling merendahkan, apalagi saling bullying. Karena memang hidup manusia itu dalam satu kesatuan yang utuh, dalam sebuah keragaman. Keragaman itu ada nggak di masyarakat kita keragamannya? Ada. Apa saja? Berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, dan lain-lain. Iya. Nah, di dalam lingkungan kita sehari-hari tentu keberagaman itu pasti ada. Karena memang kita tidak hidup sendirian. Karena memang hidup bermasyarakat itu dengan lingkup orang yang banyak, berbagai latar belakang. Gak mesti kita harus, oh saya mau hidup sendiri, tidak. Jadi harus beragam. Keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan karena timbulnya perasaan kedaerahan dan kesusuan yang berbeda atau yang berlebihan. Jadi dalam keberagaman itu nggak ada hal yang terlalu berlebihan, yang terlalu istilahnya yang terlalu mengakukan diri. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, karena memang kita dapat melaksanakan keberagaman itu dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Keberagaman itu walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Satu tujuannya di mana? Ya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh, misalnya di kelas ini ada teman yang orang pendatang baru yang dari Papua misalkan. Jangan kita mengolok, jangan kita mengejek, jangan apalagi kita bullying. Kita harus tetap satu kesatuan yang utuh di dalam lingkungan sekolah. Terus perbedaannya lagi, apalagi keberagaman bahasa. Keberagaman bahasa juga itu akan memberikan nilai positif untuk kita. Jadi setiap daerah itu memiliki keberagaman bahasa yang berbeda-beda. Contoh, orang Jawa beda bahasanya dengan orang Lombok. Nah, cara untuk menyatukan perbedaan itu dengan cara apa? Pakai bahasa apa? Indonesia. Ya. Kesatuan. Bahasa kesatuan yang bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia. Ada pertanyaan? Ya, baik, sebelum kita mengakhiri, Ibu akan membacakan kesimpulan daripada keberagaman. Keberagaman adalah kondisi di mana terdapat perbedaan dalam berbagai aspek. Yang pertama aspek ras, kedua agama, yang ketiga budaya, keempat bahasa, dan yang kelima ideologi. Juga disebut dengan sebagai masyarakat yang majemuk. Majemuk itu unik ya. Selesainya kesimpulan materi keberagaman tadi, maka berakhir pertemuan kita pada hari ini. Sekian, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.